Tidak ada yang tinggal tetap di dunia ini. Tidak ada yang tinggal tetap di dunia ini. Nah, ada juga yang berkata, kalau mati kan udah cukup, udah habis. Tidak. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 9 ya, ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, kemudian dihakimi. Berarti kehidupan tidak berakhir karena kematian. Setelah mati dari dunia ini, meninggal dari dunia ini, dikuburkan, ada penghakiman. Nah, berarti kehidupan itu ada tetap. Yang mati itu hanya daging saja. Karena itu jembatan untuk keluar dari kehidupan itu, keluar dari daging yang fana. Nah, memang tubuh kita ini fana. Maka kalau meninggal kan diliturgikan, yang dari debu kembali ke debu, yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari roh Tuhan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Nah, itulah kehidupan. Kalau sudah roh Tuhan itu, ya roh kehidupan itu berpisah dari tubuh, maka tubuh itu mau diapakan pun nggak tahu apa-apa lagi. Nah, dalam Mazmur 89 ayat 49, coba kita baca. Mazmur 89 ayat 49. Ya, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Berarti tidak ada yang sanggup mengelakkan kematian. Tidak ada yang sanggup menyembunyikan diri dari kematian. Sama seperti yang saya sampaikan semalam, tidak ada juga ya ilmu teknologi yang sudah menemukan anti kematian. Anti tank ada. Kan begitu ya. Mau diledakkan di rudal pun tanknya nggak apa-apa. Anti maling juga ada. Kalau dijaga pegang sepeda motornya, nyau, arti itu namanya anti maling. Namun saudara, apapun usaha manusia, kalau kematian sudah menjemput dan kehendak Tuhan yang sudah ditetapkan, tak ada yang bisa mengelak. Inilah yang tadi disebut di dalam Mazmur pasal berapa tadi? 89 bahwa siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Tidak ada. Dan alat apapun juga tidak sanggup. Apapun juga tidak sanggup. Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Itu maka ya orang-orang yang memberikan suatu kekuatan yang menguatkan keluarga-keluarga yang setiap terjadi acara-acara kematian itu kan saudara dikatakan bahwa kematian itu bukan hal yang luar biasa lagi, tetapi itu sudah hal yang biasa. Namun yang menjadi pertanyaan kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kalau mati itu kemana? Itu tadi yang saya katakan, tergantung pilihan. Lalu banyak orang yang masih ragu-ragu. Entah gak ada surga, entah gak ada taman Firdaus itu, entah bagaimana. Itu Tuhan yang tahu. Haleluya. Tetapi kan lebih baik kita memilih yang terbaik. Kalau ada nanti bagaimana pula? Kan penyesalan. Yang jelas Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita gambaran bahwa ada kehidupan sesudah mati. Dan persiapkan diri, persiapkan hati, persiapkan iman. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus datang dan menunjukkan dirinya sebagai yang mati, sebagai yang sulung, untuk menunjukkan bahwa setelah itu dia bangkit dan ada kehidupan, naik ke surga. Itu menunjukkan karena perdebatan antara hidup dan mati ini masih ada dari dulu, sejak dulu, antara golongan agama Farisi dan golongan agama Saduki. Agama Farisi mempercayai bahwa ada kehidupan setelah mati.
Agama Saduki mengatakan bahwa kalau sudah mati selesai di kuburan. Maka Tuhan Yesus menunjukkan hal itu. Dia mati dan bangkit. Dan Rasul-Rasul juga memberitakan bahwa kehidupan itu ada. Nah, saudara, Yesus Kristus juga mengatakan di dalam Lukas pasal 16. Kita baca mulai ayat 19 ya. Ayat 19 sampai ayat 31. Iya, kita baca secara bergantian. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Saya baca mulai ayat 19 dan saudara ayat 20 supaya ya kita juga bisa ada darah yang mendidih. Kalau hanya nanti vakum duduk dengan tidak ada pergerakan, jadi ini pergerakan, ada mulut berkata-kata membaca. Oke? Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari yang bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang miskin nama Lazarus, dan yang dengan orang berbaring di pintu orang kaya itu. Terus, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat rohnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat Tuhan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, Bapa Abraham, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia masukkan jarinya dalam air dan mencucikan lidahku, sebab aku sedang dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak seberani, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang berasal dari sini kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memberi mereka yang sungguh-sungguh, agar mereka tidak masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jauh orang itu tidak ada perbabaran, tetapi segala sesuatu yang datang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Iya. Jadi di sini dijelaskan kepada kita 2 orang yang mati, sama-sama mati. Tetapi satu ketika mati dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham di Taman Firdaus, tempat peristirahatan setiap orang percaya sebelum Yerusalem baru atau surga yang baru itu turun. Ya, itu dulu diistirahatkan di sana. Dan orang yang satu mati dijemput oleh malaikat maut dan dibawa ke alam maut. Nah, kalau disebut alam maut itu saudara kekasih tidak bisa digambarkan bagaimana sakitnya, pedihnya, ya. Sungguh saudara mengerikan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya tidak mengatakan bagaimana orang kaya bisa masuk neraka alam maut dan orang miskin bisa masuk ke taman Firdausnya Tuhan. Tempat peristirahatan itu bukan soal miskin dan kaya. Miskin pun kalau terus ya sombong, artinya tidak bisa menerima ajaran firman Tuhan, ya selalu mengeraskan hatinya, itu juga pasti masuk alam maut. Orang kaya pun
Kalau dia percaya kepada Tuhan, saudara, pasti dia bisa masuk Firdaus Tuhan. Bukan soal miskin dan kaya. Namun waktu itu adalah tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Nah, orang kaya ini kenapa bisa masuk alam maut? Ya, karena memang dia tidak percaya. Karena memang dia tidak ada waktu untuk mau menyisikan waktunya itu, untuk mau memberikan untuk Tuhan waktunya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang jelas ditunjukkan kepada kita pada kesempatan ini bahwa kematian itu ada dua tempat yang akan dituju, dan itu tergantung pilihan manusia yang masih hidup. Kalau ketika masih hidup dia memilih masuk ya di tempat peristirahatan yang tenang, maka pilihlah jalan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Pilihlah jalan Tuhan. Yesus Kristus mengatakan ya, bahwa ada dua tempat yang akan dituju oleh setiap orang setelah kematian. Pilihlah jalan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri ketika dia mau terangkat ke surga, dia pernah berkata, jangan gelisah, ya. Jangan gusar hati. Aku akan datang, aku akan menyembuhkan, aku akan membawa kamu ke rumahku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, haleluya saudara. Apa yang harus kita lakukan? Ini tergantung saudara pilihan kita. Jadi kalau manusia itu saudaraku yang kasih, apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat kepadanya, ada kadang saudaraku hanya liturgi, hanya acara. Bahkan banyak orang yang saudara tidak ya, enak kalau nggak diliturgikan, ya. Tidak disolatkan katanya, padahal nggak pernah percaya kepada Tuhan. Padahal bukan karena liturgi itu, bukan karena ya disolatkan itu, maka jaminan untuk dia masuk surga. Pilihannya waktu dia hidup. Bahkan tidak pun diliturgikan, ada kapal yang tenggelam di Danau Toba, ada pesawat yang jatuh di Mamuju, Sulawesi Selatan. Berapa ratus orang itu, di sana pasti ada orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sebagai kata firman Tuhan di kitab Yesaya, ya, kalau Tuhan memanggil mereka, kulit-kulitnya, tulang-tulangnya bisa dikumpulkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dimanapun, sekalipun nggak diliturgikan, hanya diliturgikan secara massal tabur bunga, kan seperti di Danau Toba. Hanya itu saja. Tapi percaya mereka waktu hidup itu yang menentukan hidup mereka setelah meninggalkan dunia ini. Itulah maka firman Tuhan tidak bosan-bosan mengingatkan kita, ya, isilah hidup kita dengan percaya kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kita keringlah saudara. Jangan kita tidak lapar akan firman Tuhan. Sukalah mengonsumsi kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Jangan perkataan dunia yang ada di sekeliling kita. Karena orang yang tidak suka mengonsumsi, ya, mau menyantap kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu, rohaninya menjadi tandus, gersang, kurus. Nah, pernah kita dengar di berita saudara yang kasih orang yang tidak suka makan, bagaimana keadaannya? Ya tentu saudara kurus ya, bukan kurus sehat ya, memang kurus penyakitan. Haleluya. Itu karena tidak suka makan. Mau dihidangkan apapun, iya aku lapar. Nah, begitu saudara yang kasih. Jadi begitu juga dalam hal kerohanian. Suruh berdoa nggak mau. Bagaimana bisa subur kerohaniannya? Bagaimana bisa gemuk kepercayaan kepada Tuhan? Suruh beribadah nggak mau. Ada saja alasan. Nantilah kalau ada waktu. Waktu itu selalu ada saudara. Haleluya. Kita yang tidak bisa memberi waktu kadang-kadang.
Kalau waktu itu selalu ada. Kenapa harus dibilang kalau ada waktu? Kalau udah selesai nanti kesibukanmu. Mana ada selesai kesibukan? Manusia selagi hidup pasti terus apa ada yang gak sibuk? Orang yang duduk-duduk saja di rumah pun saudaraku nggak mungkin nggak sibuk dia. Karena kalau dia nggak nyuci pakaiannya pasti kotor. Kalau nggak masak dia pasti perutnya pasti lapar. Apa betul itu saudara? Jadi kalau dia bilang nanti kalau nggak sibuk, mana ada kita lah. Pasti sibuk. Kita yang mengatur waktu kita untuk Tuhan. Bukan kesibukan kita, bukan waktu. Waktu itu selalu ada. Kesibukan itu selalu ada. Tapi bagaimana kita mengelola kesibukan? Mengaturnya, bukan dia yang mengatur kita. Haleluya. Kalau bicara soal sibuk, saudara kasih, saya juga selalu sibuk ini. Tetapi karena saya takut akan Tuhan, ya, saya ingin terus intim dengan Tuhan, mengonsumsi firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bangun pagi-pagi pun saya tahankan, hanya untuk menyapa Dia sebagai Tuhan, Aba Bapa kita. Haleluya. Nah, jadi jangan kita diatur oleh daging, kita yang mengatur daging kita. Waktu kita, kesibukan kita yang mengatur. Apalagi kegiatan-kegiatan dunia ini. Jangan kita diikat oleh dunia ini. Siapa yang terikat oleh dunia ini tidak layak, ya, masuk dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Siapa yang sudah membaca, ya, jangan menoleh ke belakang. Maka dia berikan contoh seperti istri Lot menjadi tiang garam. Jadi beku, tidak mendapat apa-apa. Sudah memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Sudah memulai mengikut Tuhan, berkobar-kobar, tahu-tahu akhir-akhirnya menjadi lemah. Kalau sudah lemah, anugerah itu pun hilang, terbuang sia-sia. Jadi anggur yang baru, minyak yang baru harus diisi di kantong kulit yang baru supaya tidak terbuang. Jadi pertaruh hidup kita supaya setiap ada anugerah Tuhan jadi milik kita. Ada karunia Tuhan jadi milik kita, tidak terbuang sia-sia. Jaminan janji-janji Tuhan itu jadi milik kita, tidak hilang begitu saja. Kita tidak tergeser dari janji itu, jadi milik kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jangan kita tergeser dari janji itu. Haleluya. Yang pasti manusia pasti ya, mati dan kemudian dihakimi. Dalam Ibrani 9 ayat 27 tadi. Dan kematian juga tidak ada yang bisa mengelakkannya. Dan kemana kita setelah mati itu tergantung pilihan kita selagi kita hidup. Pilihlah yang terbaik. Apa yang terbaik? Surga. Ya. Firdausnya Tuhan. Itu maka kalau sudah menjadi anak-anak Tuhan, jangan dengarkan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Sekalipun ada rong-rongan di kiri kanan kita, ya, meriam, berdetum sekeliling kita, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Oh, badai yang mengamuk di sekeliling kita, tetap pandang kepada Yesus, maka saudara tidak akan tenggelam. Sebenarnya Petrus itu sudah merasakan mujizat Tuhan dalam hidupnya, tetapi karena dia mendengar angin yang sepoi-sepoi, itu yang membuat dia tenggelam. Banyak juga saya perhatikan anak-anak Tuhan seperti itu. Karena terlalu banyak mendengar provokasi orang dari luar yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi pandai mereka bicara, pandai mereka berpolitik untuk menjatuhkan, melemahkan. Nah, karena pandangan, karena tidak ada makanan rohani tadi, mudah goyah. Tidak ada kekuatan, tidak ada persiapan, tidak membangun hidup di atas fondasi yang kuat. Sehingga sekali ditendang oleh yang provokator orang lain, jatuh, malas beribadah, malas ke gereja, malas menyembah Tuhan, malas berkorban untuk Tuhan, malas untuk percaya kepada Tuhan, ragu-ragu. Apa penyakit orang Kristen pada umumnya, saudara? Sehingga gagal, jatuh di tengah jalan. Tidak percaya, kurang percaya.
Tidak sepenuhnya percaya. Ya, tahu dia bahwa ada Tuhan, namun mengikuti kata Tuhan ragu-ragu. Nah, satu, karena dengar omongan orang, lebih percaya kata orang daripada firman Tuhan. Yang ketiga, mudah bosan, sama seperti orang Israel. Tanah Kanaan tadi mana itu? Mereka bersungguh-sungguh karena bosannya. Ya, udah lama. Nah, makanan di perjalanan hanya mana. Halnya oleh karena mujizat Tuhan. Mereka ingin kembali mencicipi makanan dunia, makanan yang ada di Mesir. Mereka teringat hal-hal yang lalu, hal-hal yang dulu. Kalau dulu di Mesir, iya, bebas makan ini, bebas makan itu. Ada di sana bawang pere, ada di sana bawang merah, ada di sana ikan bakar, macam-macam. Nah, sekarang banyak hal-hal yang dipantangkan oleh firman Tuhan. Ada pengajaran-pengajaran, ada peringatan-peringatan. Jangan lakukan ini lagi, nggak boleh lagi berpamer, nggak boleh lagi menyembah berhala, nggak boleh lagi memelihara pajuk-pajukan, ya. Nggak boleh lagi ya, mengotori keliling rumah, harus bersih, karena bersih itu adalah bagian daripada iman. Nah, karena kita harus menjadi contoh dalam hal apapun juga. Dalam 1 Timotius 4:12 itu saudara dikatakan bahwa kamulah jadi teladan dalam kesucian, dalam kebersihan, dalam perkataan, dalam tingkah laku, perbuatan, tindakan apapun juga saudara. Haleluya. Ini, jadi itu juga. Nah, begitu saudara. Jadi artinya bahwa kita harus menyambut ya, apa yang Tuhan tentukan bagi hidup kita. Harus kita tetap berpegang pada janji-janji Tuhan yang sudah kita ya, dengarkan. Sebab itu saudara, marilah kita memilih jalannya Tuhan, jangan jalan dunia. Lazarus juga saudara, karena walau dia miskin, bukan karena dia miskin maka dia masuk surga, tapi karena dia takut kepada Tuhan. Ada orang miskin gak takut kepada Tuhan, udah miskin di dunia, miskin lagi rohani, miskin lagi akan pengenalan Tuhan. Nah, kalaupun saudaraku kita miskin di dunia, setidak-tidaknya kita kaya dalam anugerah Tuhan, kaya kemurahan Tuhan, kaya hal-hal kerohanian. Haleluya. Ini sudah miskin dunia, miskin lagi iman, miskin, nggak ada imannya, nggak ada persekutuannya kepada Tuhan. Ke gereja orang ke gereja dia, bertemu orang bertemu dia, mau mendalami isi hati Tuhan, kehendak Tuhan nggak mau. Jadi bukan gereja yang menentukan kita masuk surga, bukan nama Kristen kita yang tertulis di KTP yang menentukan kita masuk surga. Tetapi tindakan kita, iman tanpa perbuatan, mati kosong. Jadi kalau kita mau beriman, itu berarti tunjukkan iman itu, mau percaya kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Iya. Puji Tuhan saudara, inilah renungan untuk kita pada kesempatan ini.